Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat metodologi kefilsafatan, yaitu logika, induksi, deduksi, analogi, dan komparasi. Yang pertama yaitu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan logika merupakan ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formalnya adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Dasar-dasar logika. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Hal itu menyatakan bahwa kesohihan sebuah argumen dilihat dari bentuk logisnya, bukan dari isinya. Dan dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis sebuah argumen, yaitu hubungan antara kesimpulan, bukti, atau bukti-bukti yang diberikan. Dan kegunaan logika yaitu pertama, membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional, kritis, dan lurus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Yang ketiga, terhindar dari kepercayaan turun-menurun dan mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Macam-macam logika. Yang pertama ada logika alamiah, adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir untuk berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Dan yang kedua yaitu logika ilmiah, yaitu memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan yang harus dipati dalam setiap pemikiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang deduksi. Deduksi adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar, kepada kesimpulan-kesimpulan yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi, yakni atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika atas bawah, adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum, yakni premis, untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran yang tidak ada. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang perangkat-perangkat metodologi kefilsafatan yang keempat dan yang kelima. Yang keempat yaitu analogi. Analogi dalam bahasa Indonesia adalah membandingkan. Analogi adalah suatu proses penalaran dengan menggunakan perbandingan dua hal yang berbeda dengan cara melihat persamaan dari dua hal yang dibandingkan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memperjelas suatu konsep. Penyimpulan analogi terdapat tiga unsur, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi, persamaan prinsipal yang menjadi pengikat, dan ketiga fenomena yang hendak dianalogikan. Macam-macam analogi. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan mendasar yang ada pada kedua fenomena. Kemudian dicari kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Yang kedua, analogi deklaratif. Analogi deklaratif disebut juga analogi penjelas, yang merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan suatu yang belum dikenal atau masih samar dengan suatu yang sudah dikenal. Dan yang kelima, komparasi. Komparasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbandingan, dan komparasi adalah ilmu yang mempelajari perbandingan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya yang lebih bercorak kepastian. Metode-metode studi dalam komparasi. Yang pertama, metode historis. Metode historis digunakan untuk menemukan fakta-fakta ilmu pengetahuan pada masa lampau dalam rangka mencari keterkaitan dengan kondisi sekarang, bahkan juga untuk masa mendatang. Yang kedua, metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan apa adanya yang terjadi pada objek
yang diteliti secara mendetail. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta ilmu pengetahuan yang baik. Yang ketiga, metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan cara menggolong-golongkan ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan apa yang dapat terjadi dan apa yang sudah dilakukan. Yang keempat, metode filosofis. Metode ini berusaha menemukan prinsip-prinsip yang mendasar tentang ilmu pengetahuan. Sampai sini penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.